Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ariwibowo dengan NIM 333219008. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan seputar UAS mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang face recognition. Untuk yang COVID classifier, udah kita bahas pada video pertama. Baik, ini video kedua. Di sini untuk face recognition kan tugasnya yaitu UASnya yaitu kita disuruh untuk membuat pendeteksi wajah agar dapat mendeteksi wajah ya, yaitu dalam satu frame terdapat 10 buah gambar dan juga itu termasuk dalam gambar kita sendiri ya. Oke, di sini karena sudah tersedia pada GitHub yang telah disediakan, langsung aja kita masuk pada coding Python-nya. Sebelum itu di sini ada beberapa library yang perlu diinstal, yaitu seperti library dari Delib, CMake, dan juga dari face recognition-nya sendiri. Oke, untuk itu apabila mungkin ada beberapa error ya, mungkin harus diupdate dulu versi Python-nya atau versi dari si Visual Studio-nya ini ya. Karena memang versi yang digunakan ini beda gitu, nggak sama. Oke, di sini untuk pertama yang library yang digunakan yaitu ada import dari face recognition-nya, lalu untuk yang CV2 untuk NumPy juga. Setelah itu di sini cara kerjanya ini dia ngambil dari si database atau dataset yang udah kita sediain. Jadi hampir kalau misalnya yang classifier kemarin itu kan kita ngambil dari dataset dari gambar ininya ya, apa kayak gambar CXR-nya itu, chest X-ray-nya itu kan. Lalu kita ekstrak dia sampai diklasifikasiin tuh dia yang mana masuk kategori dari si normal, COVID atau non COVID atau pneumonia itu ya. Nah, kalau di sini ini ada example ya. Example di sini yaitu gambar yang akan jadi database kita, dataset itu yang akan nanti memiliki ini dia kan kalau tiap foto orang kan pasti beda-beda tuh, ada ininya sendiri, karakternya sendiri ya tiap orang, yaitu dari mulai titik matanya sampai dari hidung, mulut, itu semua pasti memiliki karakteristik yang beda-beda. Itulah yang bikin kalau kita ngelihat wajah orang lain kan pasti beda-beda gitu. Mungkin ada yang kembar atau yang mirip, itu kan juga sepersekian persen di dunia gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa kita pasti ada kembaran kan di dunia. Tapi ya terlepas dari itu, di sini kan foto-foto yang digunakan kan ada 10 jenis orang nih yang beda-beda tuh yang ada di frame kan. Nah, dari foto-foto ini nanti kita cocokkan nih pada nanti kita tes pada webcam itu apakah foto-foto ini yang akan masuk nih itu dicocokkan nih sama gambar yang akan kita tunjukkan nanti gitu. Untuk codingannya kita gunakan yang webcam. Nih, find face from webcam. Nah, yang ini. Nah, yang ini di sini kan bisa dilihat yaitu untuk library-nya, lalu di sini get a reference to webcam. Nah, di sini dari webcam-nya ini kan karena kita pakai webcam dari laptop sendiri ya, yaitu makanya diperlukan ini video capture sama dengan CV2 video capture. Setelah itu load a sample picture and learn how to recognize it. Nah, ini kita ngeload dari sample picture yang tadi itu, dari foto-foto yang telah kita masukkan sebagai database atau dataset tadi. Lalu dia learn how to recognize it atau mempelajari bagaimana cara dia mencocokkan merecognition dengan yang akan ditampilkan pada webcam tersebut gitu. Jadi kayak contohnya kan kalau absen yang ada biasa pakai absen mata itu kan pasti dia mengrecognition pada di matanya atau mungkin secara di face-nya kan, itu apakah sama secara ininya gitu dari segi posturnya itu. Nah, dari situ di sini kan ada 10 buah nih, makanya mungkin saya namanya beda-beda kan, ada the impostor 1 sampai 10 ya, sampai 10 ya. Ini cukup ada 10 jenis. Nah, ini untuk karakternya orang-orang tadi. Lalu setelah itu kita create array. Nah, di sini array di sini adalah array dari si nama tadi itu. Kita buat array untuk tiap-tiap itu tadi ada 10 tadi itu, lalu kita encodingin. Setelah itu ini nama-namanya ini diberikan setelah misalnya dia kedeteksi nih, nanti kan ada kayak toolbox-nya. Misalnya biasanya kan kita ini face wajah tuh pada di absen ini kan, absennya soalnya masih kedeteksi misalnya nama kita, nama saya sendiri misalnya Rizky Ariwibowo, lalu mungkin ada yang nama yang lain kan, misalnya siapa, Andi kah atau siapa gitu. Nah, itu kan nanti dia kan bakal ngedeteksi tuh, oh jadi seperti ini karakteristik untuk
wajah si ini Rizky Ariwibowo, ini karakteristik wajah untuk si Andi gitu. Jadi di sini saya sebut saja dari A sampai J ya, itu ada karena 10. Lalu di sini while true, grab a single frame of video. Nah, di sini mengambil dari frame dari si video itu. Nah, video capture itu kan dia pada kita nanti di video webcam yang aktif tadi kan nanti ada frame-framenya, frame dari tiap di video, tiap dia ngedeteksi si salah satu framenya. Nah, di situ. Lalu di sini convert the image from BGR color which open says uses to RGB color which face recognition use. Nah, di sini kan face recognition kan dia pakainya warnanya yang RGB kan, bukan yang BGR. Nah, kita harus nge-convert nih warna yang dari si image ini dari BGR ke RGB. Nah, itu dengan cara ini RGB frame sama dengan frame. Nah, ini kita ubah warnanya, kita convert yang digunakan oleh si face recognition ini. Setelah itu kita find all the face encoding in the frame of video. Nah, kita perlu ini di sini kan kita menentukan nih find all, menemukan wajah yang telah di encoding tadi pada frame yang ada pada video itu. Jadi pada di video yang di webcam ini nanti kita akan menemukan wajah-wajah mana nih yang udah kedeteksi sama si encodingnya ini. Nanti misalnya ada wajah si A, wajah si B, atau wajah si J gitu. Jadi kan ada 10 orang tuh A sampai J tadi. Nah, dengan ini face location ini tempatnya itu dia berada di mana, face recognition ini dari yang tadi ini rekognisi wajah tadi, dan ini tadi RGB frame-nya. Lalu setelah itu sama kita loop through each file in the frame of video. Nah, ini kita buat ya untuk ngebuat si urutan si wajahnya itu dia apakah sesuai apa enggak. Loop itu kan kayak mengulangi terus-menerus ya pada di ininya di bagian itunya. Nih, apabila wajahnya itu if the face is matched for the known face, nah kan itu kan jadi itu compare kan, maka misalnya sama. Tetapi bila dia nggak sama, dia akan kedeteksi oleh kata unknown atau nggak di match nih. Misalnya kan ada salah satu wajah nih orang lain gitu dan dia nggak masuk dalam database kita atau dataset kita, maka dia akan ngedeteksi itu sebagai unknown atau orang yang tidak dikenal. Misalnya kalau dalam absen wajah kan misalnya ada orang lain yang memang belum masuk ke dalam database-nya. Nah, dia mau masuk ke sana gitu, mau absen gitu kan nggak bisa karena wajahnya nggak berada pada absen tersebut gitu. Jadi nggak bisa, sistemnya itu nggak bakal kenalin dia ini siapa gitu. Lalu or use the crown face with the smallest distance to the new face. Nah, di sini ini untuk distance ini kita buat nge-match si wajahnya itu. Jadi di sini kan nanti kita ada base match-nya ini. Base match-nya ini dia cocoknya kemana nih? Nanti dari smallest-nya distance tadi, apakah dia cocoknya ke A, si B, si C, si D-nya itu. Lalu yang ini ada draw a box around the face. Nah, ini box ini untuk menandai bahwa si kotak ini nanti kan ada kita dikotakin sekotak ini wajah ini untuk wajah si A, kotak ini untuk wajah si B. Draw a label with now below the face. Nah, ini label tadi, label untuk nama-nama tadi yang A, B, C, D, F itu sampai J tadi. Lalu display the resulting image. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu hit key on the keyboard to quit untuk keluar dari webcam tadi ya. Release handle to the webcam. Nah, untuk menyelesaikan proses tersebut. Langsung aja kita coba kita run ya nanti programnya. Mungkin ini di sini karena perbedaan prosesor dan juga GPU, jadi kan emang frame-nya ini kan beda-beda tuh ya kalau kita detect. Jadi emang agak sulit juga nge-match-nya. Oke, di sini emang nyocokinnya agak sulit ya. Nanti mungkin agak-agak saya potong untuk ininya, untuk prosesnya, karena untuk nge-match-nya biar pas ini agak, karena ya emang rada suka gitu ya frame gitu ketika kita menggeser foto-foto yang akan kita deteksi ini. Ya di sini bisa dilihat ya bahwa semua orang terdeteksi nih ada 10 buah wajah dalam satu frame ya. Tapi dia ini sensitif banget ya, kalau kita goyang dikit aja bisa kedeteksi jadi unknown gitu. Jadi kayak si ininya, nah ini kan dia nge-match tuh dari abjad A, tapi ini J-nya ada 2 kan, itu emang karena nah tuh kita kegeser dikit aja bisa jadi unknown tuh. Emang
si webcam ini emang cukup sensitif ya, dia jangan sampai kamera laptop ini pun ya kejernihan dia atau blurnya dia juga ngaruh sama kualitas HD dari gambar gitu. Kayak tadi kan sudah sempet tuh tadi 10 orang tuh ya di awal-awal kita ngedetek tuh. Nah ini mulai sini-sini agak sulit nih ini karena kan goyang-goyang agak goyang-goyang. Nah tuh ini kedeteksi 9. Nah ini kan jadi dari sini kan bisa kita lihat nih bahwa cara dia ngedeteksi tuh dia nge-matching tuh dia si orang-orang ini nih dia cocoknya nih sama yang di dataset tadi nih ke orang yang mana aja gitu. Nah ini udah kelihatan tuh A, B, C, tadi D-nya malah jadi ini. Nah ini emang cukup buat ngepastinya lah kayak gitu. Intinya jadi dari si face recognition ini dia merekognisi dari si database yang udah kita miliki ke yang akan kita gunakan. Jadi saya kayak prinsipnya sama aja sih kayak alat yang buat absensi digital gitu yang pakai wajah kayak gitu. Jadi kurang lebih cukup ini, dan dia juga ini prinsip awalnya ini dia pakai algoritma dari si Viola Jones ya. Nah itu algoritmanya itu yang mana ada 3 buah sih, dia tuh ada 3 buah inti. Yang itu yang pertama ada dari si image-nya atau ini, terus ada AD booster, sama satu lagi tuh kalau nggak salah dia prosesnya ini proses dia ngeproses si gambarnya ini hingga bisa ngedeteksinya itu. Jadi untuk algoritma awal itu pakai algoritma tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebih, jadi dari untuk yang UAS bagian kedua ini kita bisa ngedeteksi ya. Oh ya, sorry, ini kan dari gambar ya. Coba kalau dari wajah saya sendiri. Kalau dari wajah sendiri kan saya ininya naruhnya di A nih. Coba, apakah dia ngedeteksi di A? Kameranya mungkin agak sedikit blur ya. Dan gelap juga mungkin di ruangan, jadi susah nggak kedeteksi. Gelap banget. Coba kita kasih flash. Nah tuh emang kecerahan juga ngaruh ya, jadi kan tuh baru kedeteksi dia A tuh. Emang kalau perlu adanya pencahayaan juga yang penting sama kualitas kamera sehingga agar wajah tuh, nah kalau gelap gitu dia susah ngedeteksinya gitu. Nah sedangkan kalau udah terang nih baru nih kedeteksi, karena kan yang paling unsur paling utama kan penting mata tadi itu, hidung sama mulut itu jadi sama dari gradasi bentuk wajah ini. Nah itu. Oke, kayak gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.